Safira Ayu Primadani dengan NIM 2002 1020 4106. Di sini saya akan melakukan video praktek pembelajaran mata kuliah Micro Teaching kelas A dengan materi yang saya ajarkan yaitu tentang Pancasila. Di sini kita akan mempelajari tentang apa sih itu Pancasila, kemudian sila-sila Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan nilai serta perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Kok cuma satu yang Baik, Ibu. baik? Sudah makan belum hari ini? Sudah, pintar. Besok di ini ya, diteruskan. Jangan sampai lupa untuk makan sebelum berangkat sekolah. Siap, Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin membaca doa. Saya, Bu. Ya, silakan Tata. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, ini masih semangat semuanya kan? Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Masih ada yang kurang semangat. Jadi, untuk menumbuhkan rasa semangat di pagi hari ini, Ibu mempunyai yel-yel yang bisa kita gunakan, yaitu kalau Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Bisa semuanya? Bisa, Ibu. Baik. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ini ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sebelumnya, ayo berdiri semuanya, berdiri. Ayo berdiri. Didengar, ada yang tahu? Ada pasti tahu kan lagu Indonesia Raya? Tahu. Tahu. Ya, nggak apa-apa sama mendengarkan dengan musik. 1, 2. Tangannya di sini ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
sudah. Baik, kalau gitu nanti ini ya ditanyain. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu mempunyai gambar. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Garuda. Yang mana Garuda? Yang ada sayapnya, Bu. Nah, Warna benar kuning. Yang ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Yang tengah? Bintang. Bukan. Yang ini semua 5 gambar. Pancasila. Barisan. Bintang, rantai. ya itu merupakan dari sila-sila Pancasila. Benar sekali Mbak Tasya. Kemudian yang merah putih ini apa? Melambangkan apa? Bendera. Bendera apa? Indonesia. Ya, pintar sekali. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Pancasila. Dan tujuan dari pembelajaran ini melalui Pancasila ini siswa dapat mengetahui sila-sila Pancasila beserta simbolnya. Kemudian siswa dapat memahami cerita-cerita bergambar dengan urut dan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang Pancasila. Apakah anak-anak di sini ada yang tahu apa itu Pancasila? Terdapat pada gambar apa ini yang Pancasila? Nah, benar. Pancasila itu yang pada tengah ini ada sila-sila Pancasila. Pancasila tersendiri itu merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan untuk gambar ini, yaitu Garuda Pancasila, merupakan lambang negara Indonesia. Bedakan artinya, kalau Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan Garuda Pancasila merupakan lambang negara. Nah, untuk yang belakangnya ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu merupakan bendera merah putih, yang artinya merah darah, yang putih artinya tulang manusia. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai lagu untuk dinyanyikan kita semuanya. Pasti tidak asing kan dengan lagu Garuda Pancasila? Nah, kali ini Ibu akan memberikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Untuk seluruh siswa diharapkan berdiri.
bisa duduk kembali. Nah, kemudian setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semuanya tentu tahu kan lirik lagu dari Pancasila. Nah, ini Ibu mempunyai lirik lagu Garuda Pancasila. Ibu akan menjelaskan dari tiap bait lirik lagu Garuda Pancasila. Pada bait pertama yaitu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Itu merupakan makna dari lirik lagunya, yaitu kita sebagai warga negara akan selalu mendukung Pancasila. Kemudian pada bait yang kedua yang berbunyi dengan patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pada lirik ini mempunyai makna, yaitu warga negara Indonesia berjiwa patriot. Nah, pada jiwa patriot ini merupakan sikap berjuang dan rela berkorban bagi negara Indonesia. Nah, kemudian pada lirik yang di bait ketiga yaitu Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Nah, pada bait ketiga ini liriknya mempunyai makna yang artinya rakyat Indonesia akan hidup makmur sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dan pada bait yang terakhir, ada yang tahu apa itu liriknya? Nah, benar sekali. Liriknya yaitu ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Nah, pada lirik di bait ini mempunyai makna, yaitu untuk itu bangsa Indonesia harus terus maju. Bangsa Indonesia harus pantang mundur. Setelah penjelasan Ibu tentang makna-makna dari lirik lagu Pancasila, sudah paham atau belum? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, kemudian bertanya tentang apa. Baik, karena tidak ada yang bertanya, berarti siswa pada kelas ini sudah paham semua. Ibu sangat senang jika muridnya itu sudah paham semua, karena artinya murid-murid Ibu itu pintar sekali dan dengan cepat menangkap materi pembelajaran yang Ibu jelaskan. Nah, setelah kita mempelajari tentang lagu-lagu Garuda Pancasila beserta makna di setiap liriknya, tentu kita semua lebih dalam mengetahui apa sih tentang Pancasila itu kan? Nah, sekarang Ibu akan kembali pada gambar ini. Masih ingat kan pada gambar ini? Nah, Ibu kali ini akan menjelaskan simbol-simbol dan sila-sila pada Pancasila. Apa ada yang tahu? Sila pertama itu berbunyi apa? Nah, benar Febri. Sila Pancasila yang pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pada simbol sila ke-1 ini merupakan bintang. Nah, bintang ini terdapat pada tengah-tengah lambung yang berarti sila pertama. Kemudian sila kedua yang bisa silakan angkat tangan. Baik, silakan Fajar untuk angkat tangan dan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Benar sekali. Untuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini terdapat di simbol yang ini, yaitu rantai. Pada sila ini tuh terdapat di bagian bawahnya bintang, sebelah kiri di bawah bintang. Kemudian Ibu akan bertanya tentang simbol pohon beringin. Apa ada yang tahu? Apa sila pada simbol pohon beringin? Nah, silakan untuk Mbak Agustin menjawab pertanyaan Ibu. Benar sekali. Untuk bunyi sila dari simbol pohon beringin itu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian pada sila keempat
yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada bunyi sila keempat ini terdapat di simbol mana yang paling benar, di simbol yang atas atau yang bawah? Nah, benar sekali untuk Mbak Jilma. Untuk Mbak Putri akan dipelajari lagi ya, nanti dianalisis lagi untuk sila keempatnya. Untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu terdapat di simbol bagian atas pojok kanan, yaitu kepala banteng. Sedangkan untuk yang Mbak Putri tadi, yaitu simbol padi dan kapas, itu merupakan sila kelima. Ayo, ada yang tahu sila kelima itu apa? Benar sekali Mbak Radini, silakan menjawab. Sila kelima apa? Nah, benar. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk penjelasan terkait sila-sila Pancasila beserta bunyi dan simbol-simbolnya, apa ada yang ingin ditanyakan oleh kalian? Jika ada yang belum paham, baik, dipersilakan untuk Mbak Tatang bertanya. Nah, pertanyaannya, kenapa sila bintang itu ditaruh di tengah sedangkan bukan ditaruh di nomor kanan atau kiri? Jadi untuk simbol bintang ini kan merupakan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kan tentang fondasi hidup. Jadi ini bintang ini ditaruh di tengah-tengah, yang artinya utama dan terlihat dari semua simbol-simbol dan sila-sila Pancasila. Seperti itu. Kemudian Ibu mempunyai pertanyaan untuk dijawab oleh seluruh siswa di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah. Pada sila pertama, yaitu kan berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih contoh dari perilaku yang mencerminkan dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Ibu akan menunjuk ke Mbak Cynthia. Baik, untuk Mbak Cynthia dapat dijawab. Nah, benar sekali. Untuk contohnya itu bisa saja di lingkungan sekolah ya. Untuk sila yang pertama itu melaksanakan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan salah satu contoh yang mencerminkan sikap dari ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah. Ibu juga mempunyai beberapa contoh lain yang dapat kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, yang ini kan Pancasila. Pada sila pertama, yaitu nilai-nilai dari perilaku yang mencerminkan sila pertama, yaitu dapat dibaca menghormati saudara, teman, guru, sampai tetangga yang berbeda agama. Kemudian contoh yang kedua yaitu tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman dan bergaul. Kemudian untuk contoh yang ketiga, baik, Ibu akan perbesar agar terlihat. Nah, contoh yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan saudara, teman, dan tetangga yang berbeda agama. Kemudian pada sila kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih contohnya itu? Nah, contoh dari perilakunya yaitu yang pertama, menghargai dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, tanpa membeda-bedakan. Kemudian contoh yang kedua yaitu saling mencintai antar sesama manusia.
Dan yang contoh yang ketiga yaitu meningkatkan sikap tenggang rasa, meningkatkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Kemudian pada sila ketiga, perilaku yang mencerminkan pada sila ini yaitu yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kemudian contoh yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghargai dan lain sebagainya. Kemudian pada sila keempat, perilaku yang mencerminkan pada sila ini yaitu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, kemudian menghargai pendapat orang lain, dan musyawarah dalam memutuskan suatu dengan kekeluargaan. Jadi pada sila ini tuh sangat mementingkan tentang musyawarah. Musyawarah ini tuh sangat mempunyai tujuan yang sangat baik ya. Jadi tidak akan berebut, tidak akan berantem. Jadi musyawarah ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari dan dalam mengambil keputusan yang bijak. Kemudian pada sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perilaku yang sesuai pada sila ini yaitu berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu bergantian dalam menggunakan fasilitas umum dan bersikap adil terhadap semua orang di lingkungan masyarakat dan di lingkungan baik lingkungan masyarakat, sekolah, rumah, dan lain sebagainya. Nah, agar lebih memahami lagi tentang perilaku-perilaku, Ibu mempunyai gambar. Ibu mempunyai ini kan gambarnya ada 4 ya. Lah, gambar 4 ini tuh beruntun. Yang pertama ini tentang apa? Ini Ibu beri nama Ani dan Rani. Ani membagikan takjil kepada Rani yang Nah, sedangkan untuk Ani ini beragama Kristen dan untuk Rani beragama Islam. Ani memberikan takjil kepada Rani saat mendekati jam-jam berbuka puasa. Kemudian Rani memberikan kue buatannya sendiri kepada Ani untuk mencicipi rasa dari kue itu enak atau tidak dan membagi yang diinginkan. Nah, dari peristiwa yang pertama dan kedua ini, Rani dan Ani bersahabat dekat, kemana-mana berdua, menceritakan kesehariannya berdua seperti itu. Nah, pada 3 gambar ini merupakan contoh perilaku dari sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dapat diterima dan dipahami oleh seluruh siswa di sini? Baik, kenapa sih di kelas di sini tuh siswanya pintar-pintar sekali. Jadi ibu tuh senang sekali kalau mempunyai siswa yang sangat pintar dan aktif dalam bertanya gitu. Selanjutnya, ibu mempunyai soal yang harus dikerjakan oleh seluruh siswa, yaitu ini ya, mempunyai 2 soal. Yang pertama soal individu dan yang kedua yaitu soal berkelompok. Ibu akan membagi tugas berkelompok ya, 1 kelompok yaitu 2 orang. Sebelum itu ibu akan membagikan soal tersebut. Ini 1 kelompok 2 orang ya, dan ini dikerjakan soal evaluasi 1 orang. Ini juga karena ada 1 orang yang tidak masuk, jadi kertasnya kelebihan, tidak apa-apa. Untuk yang masuk hari ini dikerjakan, dan jika ada yang bertanya dipersilakan untuk angkat tangan. Nanti ibu akan datang ke meja kalian ya, dapat dipahami? Baik, waktu yang telah ibu berikan untuk mengerjakan soal-soal telah habis. Silakan ditaruh di
di samping meja dan ibu akan mengambilnya. Dijawab semua ya pertanyaan-pertanyaan dari baik itu lembar kerja kelompok dan individu. Nah, dari pembelajaran hari ini kan sudah selesai. Jadi ibu akan menyimpulkan. Sebelum menyimpulkan, ibu yang bertanya dari pembelajaran hari ini apa ada yang belum dipahami? Jika ada yang belum paham, dapat bertanya ya. Oh baik, ternyata tidak ada. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kita mempelajari tentang Pancasila. Nah, di dalam Pancasila ini merupakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, dan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dengan simbol-simbol Pancasila, yaitu sila yang pertama bintang, sila yang kedua tadi apa? Sila yang kedua? Nah, benar. Sila yang kedua yaitu rantai, kemudian dilanjut dengan sila ketiga pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Kemudian tidak hanya itu saja, kita tadi juga mempelajari tentang apa saja sih contoh-contoh dan perilaku yang mencerminkan pada sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, dan lingkungan rumah. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu meminta untuk seluruh siswa memahami dan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jangan lupa untuk bukunya dibaca dan mengerjakan soal-soal, terutama untuk soal pekerjaan rumah yang ada di paket tersebut. Sebelum pembelajaran hari ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Tangan ditaruh di meja, berdoa dimulai. Amin. Sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktek pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi